Perintah dari Pemprov DKI Jakarta untuk menormalisasikan Sungai Ciliwung dengan menertibkan ratusan bangunan yang berada di bantaran sungai menuai penolakan dari protes sejumlah pihak. Namun Ahok bergeming dan tetap akan melanjutkan langkah penertiban setidaknya di 5 wilayah lainnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam sejumlah kesempatan menegaskan bahwa normalisasi aliran Sungai Ciliwung dengan menertibkan bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai akan terus dilanjutkan. Langkah Gubernur Ahok ini bukan tanpa penolakan. Penolakan dan perlawanan dari warga yang sudah puluhan tahun tinggal di bantaran kali setidaknya terlihat dalam upaya penertiban yang terjadi saat penggusuran ratusan bangunan di Kampung Pulo, Jakarta Timur pekan lalu. Warga terlibat bentrok dengan ratusan personel aparat yang telah disiagakan sejak pagi hari. Meski diwarnai kericuhan, namun dalam waktu 3 hari sebanyak lebih dari 900 kepala keluarga yang menghuni ratusan bangunan di Kampung Pulo berhasil ditertibkan. Ahok juga tak bergeming ketika reaksi penolakan muncul dari sejumlah pihak. Kritik sejarawan J.J. Rijal yang menganggap Ahok tebang pilih dalam proses penertiban karena tidak menertibkan wilayah Pluit yang juga menjadi tempat tinggal Ahok dibalas dengan tantangan berdebat. Reaksi yang sama juga ditunjukkan Ahok ketika sejumlah warga Kampung Pulo mengadukan proses penggusuran ke Komnas HAM karena dinilai melanggar hak warga. Aksi unjuk rasa sekelompok orang yang menuntut ganti rugi gusuran juga tak direspon karena Pemprov telah menyiapkan unit rusunawa bagi yang tergusur. Jalur hukum ada itu jalur hukum silakan aja. Itu bukan warga Kampung Pulo. Yang lebih tepat warga yang menduduki bantaran Sungai Ciliwung dekat Kampung Pulo. Itu bahasa lebih tepat. Orang Kampung Pulo mah bahagia, udah disipain mah nggak banjir. Mereka tanya sama orang Kampung Pulo. Kampung Pulo itu kampung di tengah pulau. Yang kami bongkarnya adalah yang tinggal di bantaran sungai, yang melakukan reklamasi Sungai Ciliwung, dijual belikan, disewakan, yang kami bongkar. Jadi mereka nggak tepat disebut warga Kampung Pulo sebetulnya. Setelah Kampung Pulo, dalam waktu dekat pemerintah DKI akan menertibkan setidaknya 5 wilayah lain yang ada di bantaran Sungai Ciliwung. Di antaranya adalah kawasan Bidara Cina dan Condet Jakarta Timur, bantaran Ciliwung Gunung Sahari dan wilayah Pinangsia Jakarta Pusat, serta kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Normalisasi aliran Sungai Ciliwung dengan menertibkan bangunan-bangunan liar ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang tiap tahun mengancam Jakarta. Orang terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan pembantu rumah tangga di Medan, Sumatera Utara divonis 17 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa yang bernama Randika terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara kembali memvonis terdakwa kasus penganiayaan pembantu rumah tangga yang terjadi akhir tahun 2014. Didampingi oleh tim penasihat hukumnya, Randika, istri dari Syamsul Rahman yang juga menjadi terdakwa utama, menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis. Randika yang sejak beberapa hari lalu sempat menjalani perawatan di rumah sakit hanya bisa tertunduk lesu saat hakim membacakan vonis hukuman 17 tahun penjara untuk dirinya. Ia terbukti melanggar pasal 44 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan juga diwajibkan membayar biaya restitusi terhadap para korban dan ahli waris. Namun atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim, jaksa penuntut umum akan mengajukan banding karena menganggap hukuman lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Desember 2014, kepolisian menggerebek rumah pasangan suami istri Randika dan Syamsul Rahman di Jalan Beo Medan. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan 3 pembantu rumah tangga dalam kondisi luka-luka. Ketiganya mengaku menjadi korban penganiayaan yang kerap disiksa oleh keluarga Samsul.
Tragedi penganiayaan ini juga telah menewaskan seorang PRT bernama Hermin atau Cici. Dari Medan, Sumatera Utara, Puji Santoso, Metro TV. Kita beralih ke informasi, seorang anggota DIN Minimi tewas ditembak oleh polisi karena berusaha melarikan diri saat tertangkap di SPBU di kawasan Batupat, Lok Sumawe, Aceh. Tersangka merupakan pelaku kriminal di beberapa tempat di Aceh yang sudah lama diincar oleh pihak kepolisian. Junaidi alias Borijuk, salah seorang anggota DIN Minimi, terduga pelaku kriminal yang ditembak oleh personel Polda Aceh. Junaidi merupakan salah seorang dari gerombolan yang berhasil lolos dari sergapan polisi di Diuredong, Pasai beberapa waktu yang lalu. Kapolres Lok Sumawe AKBP Anang Tri Arsono mengatakan Junaidi adalah kelompok dari pimpinan DIN Minimi yang selama ini menjadi buronan polisi di Aceh. Junaidi terlibat beberapa rangkaian kejahatan seperti kasus penculikan, penembakan, dan pembakaran mobil pengangkut sawit di kawasan Aceh Utara. Di Polda Aceh dan jajarannya masih terus memburu komplotan bersenjata lainnya yang masih berkeliaran. BNN atau Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan sabu sebanyak 100 kg dari Guangzhou, Tiongkok. Terbongkarnya penyelundupan ini juga mengungkap adanya modus baru dalam penyelundupan narkoba ke Indonesia. Sabu sebanyak 103 kg dibagi ke dalam 14 kali pengiriman dengan melibatkan 23 tersangka. Beberapa tersangka diketahui memiliki hubungan dengan para pengedar yang berasal dari negara Nigeria. Kasus ini diketahui juga berasal dari jaringan narkoba internasional yang sama asal Nigeria dan Tiongkok. Kegagalan para pengedar dalam menyelundupkan narkoba membuat mereka mengubah modus dengan menyelundupkannya melalui sejumlah alat seperti mesin motor, alat refleksi, genset, dan tas. Saat ini para tersangka terancam dengan pidana maksimal berupa hukuman mati. Jadi nanti disebutkan ya. Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso menyebut satu dari calon pimpinan KPK yang telah mengikuti serangkaian tim seleksi telah ditetapkan sebagai tersangka. Komjen Pol Budi Waseso menyatakan bahwa penyidik Bareskrim Polri 2 hari yang lalu telah menetapkan satu orang calon pimpinan KPK menjadi tersangka. Meski demikian, Bareskrim tidak menyebut identitas dari capim KPK yang dimaksud dan terkait dengan kasus hukum apa. Kabareskrim juga tidak menjelaskan apakah capim yang telah menjadi tersangka termasuk dalam 19 orang yang telah mengikuti tes wawancara terbuka beberapa hari yang lalu. Komjen Pol Budi Waseso menyebut bahwa penetapan tersangka didasarkan pada penelusuran penyidik Bareskrim atas 48 capim KPK sebelumnya. Pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban dan penjelasan dari Pansel terkait dengan hal ini. Ini nanti akan kita sandingkan dengan apa yang telah kami nilai ya kami. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna memperingati awal mula berdirinya DPR 70 tahun yang lalu. Dalam rapat yang molor selama 45 menit ini, lebih dari 200 anggota Dewan diketahui membolos. Ketua DPR Setia Novanto memimpin rapat didampingi Wakil Ketua Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Fadli Zon. Sementara itu, rapat yang dijadwalkan pada pukul 9 pagi baru dimulai pada pukul 9:45. Dalam rapat tersebut juga terlihat kehadiran Ketua DPR periode 1999-2004 Akbar Tanjung dan Ketua DPR periode 2004-2009 Agung Laksono. Meski rapat ini merupakan rapat paripurna, terlihat banyak kursi para anggota Dewan yang kosong. Sebanyak 232 anggota tidak hadir. Dan sungguh-sungguh dan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna dalam rangka ulang tahun DPR ke-70 di Kompleks Parlemen. Dalam pidatonya, Ketua DPR mengakui bahwa kinerja DPR yang belum maksimal pasca pemilihan presiden. Ketua DPR Setia Novanto yang memimpin langsung sidang paripurna hari ini mengakui kinerja lembaganya masih kurang maksimal pasca kisruh pemilihan alat kelengkapan Dewan antara kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Hal lain yang juga menjadi sorotan dari kinerja DPR adalah masih minimnya produk legislasi yang dihasilkan oleh Dewan.
Program Legislasi Nasional tahun 2015 menargetkan setidaknya 37 rancangan undang-undang. Dari target tersebut, hanya 2 undang-undang yang baru disahkan. Di antaranya adalah Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sementara itu, Undang-Undang MD3 merupakan revisi undang-undang dari DPR periode sebelumnya. Hingga kini ada 13 RUU yang masih dalam pembahasan dan 10 diantaranya RUU usulan DPR, serta 3 lainnya adalah usulan pemerintah. Namun demikian, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan bahwa penurunan kinerja DPR akibat tim dari pemerintah yang tidak solid. Menurutnya, banyak rancangan undang-undang yang justru menuai perdebatan di internal kabinet. Dan itu tadi yang ditegaskan oleh Ketua DPR bahwa pada dasarnya DPR bisa mempercepat proses legislasi kalau pemerintah juga solid, ya. Jangan lupa ya, di dalam banyak undang-undang di pihak pemerintah banyak tidak solid. Undang-undang KUHP kita tahu, jangankan dengan KPK, polisi dengan jaksa juga kadang-kadang nggak solid, gitu loh. Jadi kita ingin ini ada soliditas, lalu kita bahas bersama. Kita mencontohkan bagaimana kalau pemerintah solid dalam Undang-Undang MD3 kita cepat cuma 2 minggu. Kinerja nyata wakil rakyat yang masih minim ini berbanding terbalik dengan sejumlah proyek dan penganggaran yang diajukan oleh Dewan. Mulai dari rencana mega proyek pembangunan 7 gedung di Kompleks Senayan, pengadaan kasur rumah dinas anggota Dewan, dan sejumlah proyek lain yang tidak berdampak langsung pada rakyat yang diwakilinya. Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan pihaknya telah melakukan waterbombing untuk meredakan kebakaran hutan di sejumlah titik api. Hingga kini sudah ada 800 ton air yang ditumpahkan ke titik-titik api di sejumlah wilayah. Menurutnya ada total 900 hektar kawasan hutan yang terbakar di seluruh Indonesia, termasuk yang berada di dekat kawasan permukiman di Kalimantan Barat. Kementerian juga akan terus memantau titik-titik panas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Namun Siti Nurbaya mengatakan kondisi yang harus diwaspadai saat ini adalah curah hujan yang sangat rendah akibat El Nino, terutama di wilayah bagian selatan. Tapi gini, kita sekarang punya kondisi prediksi El Nino, di mana wilayah-wilayah bagian selatan itu menjadi sangat rawan dengan curah hujan yang sangat rendah. Apa yang terjadi menurut perkiraan BMKG itu rata-rata curah hujannya di akhir Agustus dan mulai September itu sampai antara 20-40 mm saja atau bahkan kurang dari 20 mm.